fase anak selalu belajar sih. Tapi yang pasti kita bersyukur banget hidup di era sekarang karena udah banyak banget komunitas-komunitas di di sosial media, dan juga kita juga udah dibantu sama profesional sekarang. Mungkin kalau zaman dulu masih tabu tuh kalau misalkan kita sebagai parents konsultasi sama psikolog anak gitu. Tapi kalau untuk zaman sekarang, memang aku sih rekomendasikan setiap fase anak gitu ya, kita juga harus bertanya ke profesional supaya kita inline dan supaya kita tuh nggak denger kayak katanya harus begini loh, kata teman saya harus begini loh. Nah, anaknya dia sama anaknya kita kan berbeda-beda, jadi kita nggak bisa mengaplikasikan semua anak itu sama. Misalkan gini, kenapa anak kita GTM terus? Oh mungkin karena misalkan nih makanannya kurang variasi. Tapi ada juga kayak aku anak satu sama anak kedua aja tuh berbeda-beda gitu. Jadi menurut aku parenting itu sangat challenging banget. Jadi ya kita sebagai orang tua juga kita harus melihat kondisi anak kita seperti apa, kondisi di rumah seperti apa. Dan satu hal yang perlu diingat ya sama semua ibu dan semua parents gitu, jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak orang lain gitu, karena dengan seperti itu parenting kita akan semakin lebih susah lagi. Parenting kita merasa kita kayak kita perempuan yang gagal nih, kita nggak seperti dia nih. Dia aja 6 bulan misalkan ya, kita sebagai perempuan, dia aja 6 bulan melahirkan badannya udah kurus, kok aku nggak kurus, contoh kayak gitu. Atau dia makannya lahap banget, kok anak aku nggak mau makan, apakah masakan aku yang nggak enak gitu kan. Contohnya seperti itu. Jadi menurut aku setiap ibu pasti tahu yang terbaik tentang anaknya, dan nggak ada salahnya kok kalau misalnya kita ikut komunitas-komunitas yang positif, kita bertanya sama yang profesional, dan kita banyak-banyak baca buku juga, karena sekarang juga udah banyak banget buku tentang parenting gitu. Jadi seperti itu, dan jangan pernah membandingkan cara kita mengasuh anak dengan cara orang lain. Bersih. Selama baby blues kemarin tuh apa sih yang Kak Chelsea rasakan gitu? Apakah sampai susah tidur kah atau susah stres buat ngapa-ngapain? Jadi gini, pada saat COVID itu kan memang susah ya. Mungkin bukan cuma aku aja yang susah, mungkin di luar sana banyak orang yang sama persis nih kondisinya kayak aku, sedang hamil, mau melahirkan, punya 2 anak gitu ya, satu anaknya juga masih newborn gitu. Yang aku rasakan stres banget karena yang tadinya mungkin banyak keluarga yang suka datang ke rumah, sekarang jadi nggak boleh nengokin anak aku. Ataupun ya kadang kita sebagai perempuan ngobrol aja sama temen 30 menit itu kayak udah apa ya, kitanya jadi nggak stres lagi gitu. Nah ini bener-bener dari pas aku hamil, terus pas hamil Dante juga kebetulan banget aku juga mual sampai 7 bulan gitu. Terus udah gitu pada saat pas kamu melahirkan juga memang COVID tuh lagi waktu itu zamannya Delta gitu, jadi yang dimana COVID-nya lagi serem banget deh gitu ya. Jadi dibilang susah tidur, bukannya susah tidur, memang gak bisa tidur karena anaknya memang tiap 2 jam sekali minta susu, karena anakku laki gitu kan yang kedua. Jadi benar-benar seru banget deh pokoknya gitu. Gitu, ada lagi? Udah, thank you so much. Aca dikit lagi boleh? Apa? Udah mulai meninggalkan pekerjaan yang dulu gitu sebagai artis untuk fokus mendidik 2 anak ya. Sebenarnya kalau misalnya meninggalkan dunia artis sih enggak ya, tapi mungkin sekarang tuh lagi cuti main sinetron, cuti main film. Mungkin orang-orang biasanya ngeliat aku main sinetron, main film gitu ya. Ini sekarang memang udah hampir, terakhir aku syuting sinetron tuh 4 tahun yang lalu mungkin ya gitu. Jadi memang sekarang sebenarnya kangen banget dan juga banyak banget teman-teman tuh yang suka ngeledek kayak ayo dong main lagi gitu kan, terus suka ngirimin sinopsis sinetron gitu, ini bagus loh, atau yang seri yang pendek aja 16 episode gitu kan, sekarang udah banyak tuh ya 16 episodean gitu. Tapi balik lagi gitu, sekarang aku masih bekerja di entertain sebagai brand ambassador beberapa produk gitu. Jadi mungkin sekarang ya fokusnya pastinya yang pertama untuk keluarga dulu, karena aku nggak mau miss the moment gitu, karena anak ini tuh ya memang sih pekerjaan itu memang kalau misalnya ditinggalin juga sayang banget, tapi aku berasa kayaknya ya sekarang ini anak-anak yang lebih perlu sama aku gitu. Jadi ya sekarang pekerjaan aku ngurusin beberapa brand, dari brand ambassador aku, sama aku juga punya brand sendiri gitu. Dan untungnya memang sekarang ini di zaman yang udah serba digital juga, jadi banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang bisa aku lakukan dari rumah gitu. Jadi nggak harus syuting setiap hari, perginya pagi pulangnya subuh gitu ya, seperti zaman aku dulu waktu main sinetron.
Tapi sekarang aku tetap bisa syuting tapi lewat rumah. Misalkan ya aku bikin YouTube atau aku misalkan bikin beberapa. Kalau misalnya syuting iklan kan harus ya 2 hari atau sehari gitu. Jadi bagi waktu antara pekerjaan aku dan keluarga juga jadi lebih balance. Ini keinginan Masih Kak ada Chelsea kah? yang Ini ngajak keinginan ngomong. Kak Chelsea kah atau memang ada larangan dari Glenn? Atau seperti apa? Larangan dari Glenn enggak sih, sama sekali enggak. Cuman mungkin akunya yang nggak bisa gitu. Jadi setiap aku mau main sinetron kangen kan, sebenarnya kangen banget gitu. Suasananya, lapangan kerjanya, ketemu sama teman-teman seprofesi gitu ya. Tapi balik lagi ketika ngeliat anak kayaknya nggak bisa nih, nggak bisa nih. Kayaknya akunya sendiri yang nggak bisa karena aku tahu ketika aku syuting hari kerja aku tuh dari hari Senin sampai Sabtu, liburnya hari Minggu. Tapi pada saat Minggu kadang-kadang aku yang udah kecapean gitu. Jadi kayaknya aku nggak bisa ngorbanin semuanya ini ya hanya demi kayak apa ya karir aku gitu. Tapi tawaran masih ada Kak? Masih sering diajak main sinetron Masih, gitu masih. masih ada kan? Berarti artinya sekarang tuh kakak lebih fokus Oh jadi nggak brand ambassador aja. nggak mau kehilangan menjadi momen ibu ya kan? Betul. Lebih fokus ke situ dulu. Iya. Tapi bakal mungkin nggak sih bakal bener-bener ninggalin nanti kan? Atau balik lagi Kak nanti Kak atau seperti apa? Atau iya kalau anaknya udah gede-gede gitu kan? Iya mungkin ya kalau misalkan untuk ninggalin sih kayaknya enggak ya gitu. Kalau misalkan balik lagi mungkin dalam waktu yang kita juga nggak tahu kapan gitu. Tapi kan sekarang Nastusya udah mau 8 tahun dan dia juga udah mau 4 tahun. Nantilah mungkin kalau misalnya dia udah besar, sekolahnya kan pasti udah lebih banyak, ada banyak juga kegiatan-kegiatan untuk dia gitu. Mungkin aku udah mulai bisa balik lagi untuk sinetron. Ini nunggu momen kan? Iya, tunggu waktu yang tepat ya. Karena ngupdate anak udah perkembangannya gimana nih kak? Yang kecil itu kan udah mulai aktif ya sekarang. Update ya, Nastusya 8 tahun, udah mulai masuk kelas 3 sebentar lagi, pelajarannya makin berat. Terus Dante udah mulai 4 tahun, udah makin pintar banget. Semuanya diceritain sama dia, semuanya mau dicoba sama dia. Anak aku tuh pemberani semua gitu ya. Kayak Dante aja 4 tahun itu udah aku lesin sepatu roda gitu. Jadi dia udah mulai belajar sepatu roda gitu. Dan anak-anak aku itu memang mungkin karena Glenn-nya juga suka main sama mereka, jadi ya anak-anak aku tuh kayak bener-bener kayak sukanya gimnastik, suka lompat-lompat, suka yang muter-muter gitu. Terus apalagi ya, seperti itu sih. Kak, mungkin boleh kasih semangat buat ibu-ibu yang sedang mengalami baby blues itu Kak. Untuk semua ibu-ibu yang lagi punya banyak masalah, lagi kelelahan sekarang, mungkin yang lagi baca berita aku atau misalkan lagi nonton ini sekarang, kalian tuh nggak sendirian. Kalian itu hebat banget, kalian itu pasti udah berusaha sebaik mungkin dan ambil waktu untuk diri sendiri, untuk cintai diri sendiri, untuk apresiasi diri sendiri juga. Itu nggak salah, karena gini, kadang-kadang kita sebagai wanita gitu ya, sebagai aku kayak misalnya sebagai ibu gitu, awal-awal kayak aku ngerasa aku kok olahraganya sehari misalkan sejam gitu ya, aku ninggalin mereka, kayak itu berasa bersalah banget gitu ya. Jadi jangan berasa seperti itu, kita juga perlu self love, kita juga perlu memperhatikan diri sendiri, karena itu kalau misalnya ibunya sehat pasti semua keluarga juga sehat, ibunya bahagia semua keluarga juga pasti bahagia. Jadi ya gitu, kita sebagai wanita kita juga harus apresiasi, jangan berasa kayak udah punya anak, udah punya suami, sudahlah kita nggak usah ngurusin kitanya lagi gitu ya, mereka yang harus diurusin gitu, tapi kitanya juga harus dimanjain.